warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih bisa dipertemukan dengan teman-teman beserta Bapak Muhammad Yahya selaku dosen pengampu. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Tidak lupa pula kita panjatkan puji syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benar yakni ad-dinul Islam wal iman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi dan metafisika. Paradigma pemikiran epistemologi filosof muslim peripatetik. Al-Kindi 801 sampai 860 Masehi menyebutkan tiga macam pengetahuan manusia, yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional, dan pengetahuan intuitif. Pertama, pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan yang diperoleh orang secara langsung ketika mereka mengamati objek material. Kedua, pengetahuan rasional, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan rasionalitas universal, non-lokal, dan non-material. Ketiga, pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang datang dan diperoleh langsung dari pancaran nur ilahi. Yang kedua ada Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi meyakini bahwa manusia memperoleh ilmu melalui kekuatan persepsi, imajinasi, dan pemikiran. Kekuatan persepsi yang memungkinkan manusia menerima rangsangan seperti dingin dan panas. Manusia dapat menggunakannya untuk mencium, mendengar suara, merasakan, dan melihat. Kedua, kekuatan imajinasi memungkinkan manusia mendapat impresi atau sesuatu. Ketiga, kekuatan pikiran memungkinkan manusia untuk memahami berbagai makna. Yang ketiga ada Ibnu Sina 980 sampai 1337 Masehi mengemukakan teori al-ruh al-muqaddas, ruh yang disucikan, yaitu jiwa manusia yang dipersiapkan setelah terbangun dan berhubungan dengan akal universal dan kebutuhannya dipenuhi melalui ilham dan wahyu. Ibnu Sina mengatakan bahwa filsafat umum Yunani berpendapat bahwa semua ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang abstrak yang dapat memahami wujud dari hal-hal yang diketahui. Dia percaya bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh melalui akal, dan akal adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran dan membangun kepribadian. Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi membahas epistemologi dari sudut pandangnya, yaitu manusia memiliki tiga alat untuk memperoleh ilmu, yaitu panca indera, akal, dan kalbu atau hati. Pertama, pengetahuan indera yang dihasilkan oleh panca indera tidak meyakinkan karena memiliki berbagai kelemahan dan bukan merupakan ilmu sejati. Kedua, akal merupakan alat berpikir yang memungkinkan pengetahuan. Dalam proses berpikir nalar membutuhkan hamba yang setia dan pengikut yang rasional. Ketiga, kalbu atau hati adalah sarana untuk memperoleh ilmu dasar yang disebut ilmu laduni, suatu bentuk inspirasi, yaitu ilmu yang tiba-tiba masuk ke dalam hati seolah-olah telah menembus tanpa mengetahui dari mana asalnya. Tokoh-tokoh metafisika. 1. David Hume 1711 sampai 1776 mengatakan bahwa seseorang hanya dapat memperoleh pengetahuan dari semua inderanya. Apa yang tidak dia sadari adalah omong kosong. Kesimpulan David Hume adalah bahwa pikirannya tidak terkesan itu kosong. Pernyataan Hume sangat merusak metafisika. Konsep metafisika yang khas seperti Tuhan, jiwa, malaikat, dan materi. Yang kedua ada Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Tokoh ini lebih menggambarkan metafisika. Ia terbagi menjadi dua bagian, fenomena dan nomena. Fenomena adalah apa yang diserap oleh indera, dan nomena adalah sensasi eksternal yang bisa kita debat, pelajari, amati,
dan beranggapan adalah dunia fenomena. Yang ketiga ada Auguste Comte 1798 sampai 1857. Karakter ini disebut bapak positifme. Dia sangat bersemangat dan optimis tentang kehancuran metafisika untuk suatu hari nanti. Jika ilmu pengetahuan terus berkembang, ia mengemukakan sepenuhnya tesisnya sendiri bahwa hukum masyarakat berada pada tahap permulaan teologis, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa yang ada dalam benda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.